Oknum kepala desa yang dihormati, diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan seorang janda kembang. Warga menemukan fakta mengejutkan, sang janda tengah mengandung. Dalih pernikahan siri tanpa bukti semakin membakar pikiran warga. Desakan demi desakan membuat Sukanto terpojok, hingga akhirnya ia harus menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana kisah cinta terlarang ini bermula? Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka? Yuk kita bahas. Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Tanjung Rejo, di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kehidupan sehari-hari warga berlangsung dengan damai. Namun, pada suatu malam, ketenangan desa itu terguncang oleh sebuah kabar yang menyebar cepat di antara warga. Isu yang berkembang adalah dugaan hubungan terlarang yang melibatkan oknum kepala desa mereka, Sukanto, dengan seorang janda berinisial Marni. Awal pertemuan, Sukanto diketahui pertama kali bertemu Marni di sebuah warung kopi di pinggir desa. Marni yang baru beberapa bulan kembali ke desa setelah bercerai, sering terlihat di warung tersebut. "Pak Kades, tidak menyangka kita sering bertemu di sini," ujar Marni sambil tersenyum manis. Sukanto membalas dengan tawa kecil, "Iya, saya juga tidak menyangka. Warung ini memang nyaman untuk melepas lelah." Sejak saat itu, mereka sering bertukar cerita. Sukanto yang merasa kesepian dalam pernikahannya mulai menikmati obrolan dengan Marni. Sementara Marni yang membutuhkan sandaran hidup mulai jatuh hati pada perhatian Sukanto. "Pak Kades, hidup sendiri itu berat. Kadang saya merasa hampa," kata Marni suatu malam. Sukanto menatapnya dengan lembut. "Marni, semua orang butuh teman. Jika kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, saya selalu ada." Percakapan mereka semakin intens setiap harinya. Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dekat, hingga akhirnya mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama di rumah Marni. Hubungan yang semakin mendalam, Sukanto mulai sering mengunjungi rumah Marni dengan alasan memberikan bantuan sebagai kepala desa. Awalnya, warga tidak menaruh curiga, tetapi seiring waktu, mereka melihat kedekatan yang mencurigakan. "Pak Kades, bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar desa? Saya ingin merasakan udara segar tanpa ada yang memperhatikan," ujar Marni suatu hari. Sukanto tersenyum, "Ide bagus. Kita butuh waktu untuk diri sendiri." Mereka pun mulai sering pergi bersama ke kota sebelah, menikmati waktu berdua tanpa khawatir ada yang mengenali mereka. Suatu malam, di rumah Marni, mereka duduk berdua di ruang tamu. Marni menyandarkan kepalanya di bahu Sukanto. "Aku merasa tenang bersamamu," bisik Marni. Sukanto mengusap rambutnya dengan lembut. "Aku juga, Marni, aku ingin kita terus seperti ini." Namun, kebersamaan mereka mulai menimbulkan kecurigaan. Beberapa warga mulai membicarakan kedekatan mereka, terutama setelah melihat Sukanto sering menginap di rumah Marni. Malam penggerebekan, sejumlah warga yang dipimpin oleh Atik, seorang perempuan parubaya yang dikenal sebagai sosok terpandang dalam masyarakat, berkumpul di depan rumah Sukanto. Malam itu, dengan diterangi lampu jalan yang redup, ketukan keras terdengar di pintu rumah kepala desa. "Pak Kades, buka pintunya," seru seorang warga dengan nada tinggi. Tidak ada jawaban. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mencurigai bahwa di dalam rumah, Sukanto dan Marni sedang berusaha menghindari konfrontasi. Setelah beberapa menit, pintu akhirnya terbuka, dan di dalamnya tampak Sukanto yang wajahnya penuh kebingungan. Di belakangnya, Marni berdiri dengan wajah pucat dan perut yang mulai membesar, tanda kehamilan yang sudah jelas terlihat. "Kami kesini ingin menanyakan satu hal, Pak Kades. Apa benar Anda dan Marni sudah menikah secara resmi?" tanya Atik dengan suara tegas. Sukanto menghela napas panjang, lalu menjawab,
Kami sudah menikah secara siri, Bu Atik. Suratnya sedang dalam proses. Jawaban itu tidak memuaskan warga. Mereka menuntut bukti berupa dokumen resmi, tetapi Sukanto tidak dapat menunjukkannya. Marni hanya tertunduk, tidak berkata apa-apa. Sudah berbulan-bulan hidup bersama, tapi katanya surat nikah masih dalam proses. Kemarin-kemarin kemana? Sahut Atik, suaranya semakin meninggi. Dibawa ke balai desa, ketidakpuasan warga memuncak. Mereka menuntut kejelasan atas perbuatan kepala desa mereka. Akhirnya, mereka membawa Sukanto ke balai desa untuk diperiksa lebih lanjut oleh Camat Margoyoso, Mulyanto. Di balai desa, suasana semakin memanas. Warga berkumpul, menuntut pertanggungjawaban dari Sukanto. Mulyanto duduk di depan meja, menatap Sukanto dengan tajam. Pak Kades, sebagai pemimpin desa, Anda seharusnya menjadi teladan bagi warga. Jika benar dugaan ini, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Tanya Mulyanto. Sukanto mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Saya memang sudah menikah secara siri, Pak Camat. Saya mencintai Marni dan ingin bertanggung jawab atas kehamilannya. Warga yang hadir tidak bisa menerima alasan tersebut. Mereka menuntut agar Sukanto mundur dari jabatannya karena dianggap mencoreng nama baik desa. Tekanan dari warga. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari warga semakin besar. Mereka menggelar aksi protes di balai desa, membawa spanduk dan berteriak menuntut pengunduran diri Sukanto. Kami tidak mau dipimpin oleh kepala desa yang tidak bisa menjaga moralitasnya, seru seorang warga. Mulyanto berusaha menenangkan massa. Saya memahami keresahan kalian, tetapi keputusan untuk mencopot jabatan kepala desa bukan wewenang saya. Saya akan segera melaporkan kejadian ini ke Bupati Pati untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Pati, Agus Eko Wibowo, juga turun tangan. Ia mengumumkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Bupati Pati dan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Kami akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak sebelum memberikan sanksi yang tepat kepada Sukanto, ujar Agus. Pengunduran diri Sukanto. Desakan warga semakin kuat. Setiap hari, mereka mendatangi balai desa, menuntut kejelasan. Akhirnya, di bawah tekanan yang semakin berat, Sukanto mengambil keputusan yang sulit. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tanjung Rejo. Setelah surat itu ditandatangani, sorak-sorai warga pecah di balai desa. Mereka merasa keadilan telah ditegakkan. Marni, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak saya dengan baik, ucapnya lirih. Dengan mundurnya Sukanto, desa Tanjung Rejo kembali ke ketenangannya. Namun, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak bahwa seorang pemimpin harus menjaga moralitasnya dan menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Dan sebagai pengingat, cerita ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjaga moral dan menjadi teladan bagi masyarakat. Kejujuran dan tanggung jawab sangat penting dalam menjalankan amanah. Selain itu, setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Kesetiaan dan integritas harus dijunjung tinggi dalam kehidupan pribadi maupun publik.